Baik, kita akan bahas juga sebenarnya apa hak angket itu yang saat ini begitu ramai diperbincangkan. Anda bisa baca, kami sajikan faktanya, kami jelaskan definisi dari hak angket, hak DPR untuk bisa melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang ataupun juga kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting. Anda juga bisa lihat sendiri, tentunya hal yang juga sangat strategis dan juga memiliki dampak yang luas pada kehidupan masyarakat. Baik, Pak Makarito, kita juga perlu untuk bisa mengedukasi masyarakat. Kita ingin sekali Pak Makarito menjelaskan saat ada sengketa dari hasil pemilu dibawa ke MK, seperti apa timelinenya, yang juga ini nanti menentukan apakah masih penting kemudian diajukan hak angket, seperti apa kemudian waktu penyelesaiannya. Iya, kalau di timelinenya kan tanggal 20 nanti, 20 Maret ini kan KPU kita, KPU Nasional akan mengumumkan hasil pemilu ini baik presiden maupun DPR gitu ya. Khusus mengenai presiden, dalam Undang-Undang 7 2017 itu mengatur 3 hari setelah pengumuman penetapan hasil pemilu, pihak yang merasa dikalahkan atau tidak setuju dengan keputusan itu memperselisihkan itu 3 hari setelah itu diperselisihkan ke Mahkamah Konstitusi. Ya. 20 berarti more or less 24. Sudah harus masuk ada di Mahkamah Konstitusi. Undang-undang itu memberikan hak kepada mereka untuk memperbaiki permohonan itu dalam waktu 3 hari setelah Mahkamah Konstitusi menerima. Ya. Jadi katakanlah itu 23, 24, 27 selesai. Selesai itu baru mulai memeriksa materi permohonan itu gitu ya. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu mengatur bahwa pemeriksaan perselisihan hasil pemilu penetapan hasil pemilu itu adalah 14 hari. Saya kalkulasi more or less ya 14 hari dari tanggal 27, maka tanggal berapa itu? Sekitar tanggal 15 barangkali, nggak sampai 15 April gitu ya. Dengan segala macam kita hitung libur dan lain-lain, jadi more or less tanggal 20 April semua sudah selesai secara konstitusi. Pertanyaannya adalah, kalaulah angket ini mau digunakan untuk, kan isu-isu yang di luar kan apa yang akan didapatkan di angket itu nanti menambah bukti untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi gitu. Betul. Ya. Dengan timeline seperti ini menjadi tidak mungkin. Jadi untuk apa angket itu? Kalau misalnya sekali lagi angket itu dikerangkakan untuk mempersoalkan penetapan hasil bla 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 itu yang di pemilu presiden ini, untuk apa? Karena angket ini sampai sekarang aja usul aja belum. Ya. Karena kalau prosedurnya kan usul dulu ke pimpinan, pimpinan akan membawa itu ke Bamus, Bamus mutus baru ke paripurna, paripurna baru menentukan pembentukan panitia khusus, barulah tim bekerja gitu kan. Berapa lama itu, Beb ya? Iya. Panjang itu kan. Jadi sebelum terbentuk jangan-jangan pemilu udah tuntas secara konstitusi. Ya, baik. Udah tuntas. Jadi untuk apa? Nah, di titik itu menurut saya apa yang tadi Wi bilang lebih masuk akal. Yang P3 bilang itu tadi lebih masuk akal. Oke, kalau ada hal, dan memang ada hal gitu kan, udah dikoreksi atau dicek melalui komisi rapat kerja atau apapun namanya begitu ya. Komisi sehingga bisa panjang macam-macam itu. Ya, ya. Bagian yang teknis-teknis yang pemilu mungkin biasanya kalau tidak salah komisi 2 gitu ya. Kemudian kalau ada berkaitan dengan penegakan hukum dengan komisi 3 begitu ya. Bicara aja di situ gitu. Menurut saya itu jauh lebih masuk akal, lebih relevan daripada bawa ke angket. Apalagi kalau misalnya angket itu mau dikerangkakan untuk mengubah hasil pemilu atau di-inline-kan dengan hal-hal pemilu gitu. Karena ternyata karena dari timeline tadi itu sekali lagi more or less tanggal 20 April pemilu presiden tuntas secara konstitusi. Ya. Kurang lebih gitu, tuntas secara konstitusi. Sehingga kalaulah ada ekspektasi, ada intensi menggunakan hal ihwal yang ditemukan di dalam angket itu untuk menambah senjata bukti atau apapun namanya di Mahkamah Konstitusi, menjadi relevan. Ya, baik. Begitu itu, Mbak. Ya, kesempatan terakhir juga di segmen ini bagi para narasumber untuk bisa memberikan pernyataan penutup. Silakan dari Mas Awi dulu terlebih dahulu. Silakan Mas Awi. Ya, pemilu 2024 sudah selesai.
tinggal hari ini di proses akhirnya, yakni rekapitulasi yang secara berjenjang dilakukan di semua tingkatan. Nah, kalaupun kemudian ada hal-hal yang sifatnya pelanggaran itu sudah ada mekanismenya, ada di Bawaslu terkait sengketa proses mengenai hasil di Mahkamah Konstitusi. Kalau secara umum penyelenggaraan, kami di DPR memiliki hak untuk melakukan pengawasan. Kalau toh kemudian nanti angket pun terbentuk, itu juga bagian dari sikap politik, keputusan politik dari DPR. Seandainya angket tidak terbentuk, itu bukan berarti DPR tidak melakukan pengawasan. Tetapi kami bisa melakukan pengawasan melalui komisi terkait, yakni Komisi 2 DPR. Terima kasih. Baik, Mas Umam selanjutnya silakan. Iya, kalau misal kemudian konteksnya adalah target untuk mengubah hasil pemilu, rasa-rasanya memang satu tidak mudah, yang kedua tidak mungkin karena memang ranahnya bukan di angket, tetapi di wilayah yudisial, konteksnya baik di Mahkamah Konstitusi maupun kalau misal kemudian ada sengketa di Bawaslu. Tetapi di saat yang sama, gap suara, kalau misalnya konteksnya adalah di Pilpres, gap suaranya itu sangat tinggi, sangat besar. Nah, gap itulah yang kemudian dalam konteks perdebatan teknisnya, rasa-rasanya tidak mudah. Kalau misal kemudian angket ingin mencoba untuk membuktikan ya, dalam konteks TSM, kembali ke pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, maka kemudian pembuktiannya juga sangat tidak mudah. Misalnya menghadirkan 50% data pelanggaran di 50% atau setengah dari wilayah provinsi se-Indonesia, itu tidak mudah. Maka kalau misal kemudian akan diangketkan, besar kemungkinan targetnya adalah mencoba untuk, dalam tanda kutip, menggoyah kredibilitas dari pemerintahan saat ini sebagai pihak yang seolah quote by quote dituduh sebagai pihak yang bertanggung jawab di belakang praktik-praktik pelanggaran itu. Tapi kalau misal kemudian ternyata partai-partai rasanya juga mencoba untuk kembali bernegosiasi lagi, berkompromi lagi, maka siapapun yang masih memiliki political will untuk membuka semua ini, kalau misal angket belum memungkinkan, bagus juga tadi idenya, masuk di level komisi, dan itu per komisi juga bisa dipublikasikan. Misalnya terkait dengan konteks dugaan politisasi aparat keamanan, kalau misal terkait dengan Polri, tentu di Komisi 3. Kalau misal kemudian terkait dengan dugaan politisasi TNI misalnya, maka bisa di Komisi 1. Itu kan representasi dari kekuatan-kekuatan itu ada. Nah, kalau misal kemudian terkait dengan Bansos, Komisi 8 juga harusnya juga bergerak. Kalau misal memang ternyata dalam proses rapat kerja atau rapat dengar pendapat, ternyata pihak-pihak tadi diduga tidak kooperatif, kurang begitu responsif, maka itu menjadi legitimasi baru untuk kemudian dibawa ke paripurna, untuk kemudian dibentuk dalam format yang jauh lebih kuat bernama angket. Tapi kalau misal kemudian bisa dioptimalkan dengan fungsi-fungsi pengawasan di level komisi, rasa-rasanya itu lebih tangible, lebih visible di konteks jangka dekat ini. Tapi kalau misal ternyata pergerakannya menjadi semakin dinamis, ya bisa saja meskipun tampaknya masih mencoba untuk negosiasi. Dan itu fakta sudah di depan mata, banyak yang kemudian diam, dan diam adalah tanda ingin dilobi. Baik, terakhir Bang Habib, silakan. Ya, istilah hukumnya itu kan diam itu refer working, artinya mengabaikan hak untuk menggugat. Jadi kan prosesnya sebetulnya kalau ingin mempersoalkan kecurangan itu yang paling relevan itu di Bawaslu. Batas akhir pengajuan proses ya pelanggaran administrasi pemilu adalah hari H pencoblosan. Jadi kalau waktu itu diajukan TMS itu batas akhirnya baik undang-undang di hari H pencoblosan. Ya, sampai kan kita tahu tidak ada Begitu juga langkah-langkah hukum terkait tuduhan keberpihakan presiden, pelanggaran pasal 547. Itu batas akhirnya ketika hari H pencoblosan. Tidak ada juga laporannya. Sehingga memang sudah benar, tapi saya sepakat dengan Bung Awi bahwa angket ini ya satu-satunya opsi manfaat angket ini hanya adalah perbaikan untuk pemilu-pemilu berikutnya. Ya, karena kalau kita ingin secara prosedur maupun secara substansi nggak bisa. Secara prosedur yang saya sampaikan tadi sudah mentok karena sudah di hari pencoblosan nggak ada laporannya kepada presiden, nggak ada, TMS nggak ada. Tapi secara substansi juga kalau toh dibuka ya panggung-panggung, apakah di panggung angket, apakah di panggung rapat kerja komisi, pasti akan menarik karena yang bunyi kecurangan itu bukan hanya yang ada relevansinya dengan paslon 2.
Misalnya nanti di komisi terkait komisi 1 ada persoalan panja tanda tangan itu fakta integritas PJ Bupati Sorong yang memenangkan Pak Ganjar. Kemudian di komisi yang mitranya misalnya Kementerian Desa dan Kementerian Tenaga Kerja. Pasti bunyi juga soal dugaan digunakannya dua kementerian itu untuk paslon Amin. Ya kan juga Kementerian Sosial ya, komisi yang mitranya Kementerian Sosial, Pak. Pasti bunyi juga bagaimana PKH dituduh digunakan untuk kepentingan paslon tertentu. Ya, jadi bunyi semua nanti. Singkat Bang Margarito. Bertolak dari semua yang kita bicarakan ini ya, dan komplikasi politik di angket maupun komplikasi teknis di hukum gitu, dan semua yang sudah kita bicarakan rasanya nothing deh angket ini. Dan di hukum pun nothing juga untuk mengubah kenyataannya. Karena itu saya rasa jalan terbaik sebagai bangsa adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud, begitu Pak Anies dan Pak Caimin, sudahlah berbesar hati ucapkan selamat sama Pak Prabowo, karena komplikasi persyaratan teknis hukum juga tidak memungkinkan mereka mengubah keadaan. Hal-hal komplikasi di politik pun tidak memungkinkan itu juga mengubah keadaan. Karena itu ada alasan saya rasa mengambil ini menjadi kekuatan besar, memoles diri menjadi sesuatu yang hebat dengan cara ya sudah ambil mic press conference, beri selamat sama Pak Prabowo. Baik, itu saya rasa jalan yang masuk akal. Itu masuk akal. Karena konteksnya tadi rumit macamnya gimana coba. Baik, Bang Garito terima kasih, Bang Garito, Mas Umam terima kasih, Bang Habib terima kasih, Mas Awi juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan pandangannya terlibat dalam perbincangan ini walaupun sedang dalam aktivitas dan di jalan sepertinya. Jaga suara. Baik.